Halo sahabat Kompas, kembali lagi di tamu kita. Kali ini kita kedatangan band dari Jakarta yang mereka sudah aktif sejak sekitar tahun 2002 dan beberapa hari lalu mereka baru mengeluarkan lagu baru setelah mungkin istirahat sekitar 1 tahun gitu. Nah, di sini kita akan cari tahu lagu barunya seperti apa dan bagaimana selama mereka masa hiatus itu apa saja yang mereka lakukan. Siapakah mereka? Yaitu Seringai. Akhirnya berhasil. Bagus. Keren itu openingnya keren banget. Keren. Nah, tadi mungkin 11-12 Jamie Aditya. Iya, bagus ya. Bagus banget, gila sih. Tadi mungkin udah kelihatan di sini ada Bang Edi Kemot Halo. yang biasa main drum, lalu ada Bang Semi Bramantio yang main bass, Halo. dan Aryan 13 yang katanya sempat Gitar. mau jadi gitaris, Tapi kita tolak. oh tapi ditolak, Terlalu jago. terlalu jago. Nah, kenapa nggak lu aja yang sebenarnya main gitar, Yan? Visi mereka tuh Kan lu kan di jago. lower dibanding gua. Nah, ini ada perdebatan nggak itu? Enggak. Langsung kita mutlak tolak. Tolak. Jangan Aryan lah. Walaupun Padahal Aryan kan- sebenarnya fun fact-nya dia punya gitar. Nah, Iya. Ya. Punya gitar. Dua, Aryan punya dua. gitar. Dua bahkan. dua malah. Dan kayaknya lebih gampang nyari vokalis baru nggak sih? Iya. Bisa kita coba sih. Bisa kita coba. Mau coba? Saya dengan kegugupan seperti tadi. Mungkin tadi gugup karena jadi pembawa acara, jadi reporter. Iya, Mungkin kalau kalau Mang beda. enggak. Lebih luas. Iya. Duet kita? Coba Kan gitaris. Oh iya. Kan udah gitaris. Gitaris. iya. Oke. Jadi tetap posisinya Aryan di nyanyi Gitar. ya. Betul. Bukan. Oke, nah kemarin baru melepas lagu baru judulnya Sejati Senare Faces. Itu sebenarnya adalah 2 lagu berbeda. Tuh. Nah, kenapa itu dirangkai menjadi satu lagu? Oke. 3, 2, Oh, nunggu. Ternyata nunggu. Jadi sebenarnya si 2 lagu itu memang 2 lagu yang kita memang rencanakan emang kayak semacam kita medley lah di saat rekaman dan nanti keberadaannya di dalam album yang full gitu. Jadi 2 lagu dengan 2 continuity lirik yang udah kita rencanakan bisa dibilang ya. Ya, Jadi itu kayak sebab dan akibat. Yes. gitu lah. Ya, gitu lah. kayak sebab dan akibat gitu, dijadikan 2 lagu tapi kemudian di medley karena yaitu sebab dan akibat. Waktu single kemarin itu Sejati dan Senare Faces itu memang kita gabungkan, video klipnya juga kita gabungkan dengan 2 nuansa penataan cahaya yang berbeda, tapi nanti waktu di versi album itu akan jadi 2 track. Jadi akan 2 sendiri-sendiri track ya? terpisah sendiri-sendiri. Singlenya jadi 1 tapi di album jadi 2 track. Ya. Ya, sebenarnya faktor efisiensi ya kalau menurut Wendy ya. Oh. Enggak, Ding. Tuh, ini kan sebenarnya pattern 2 single jadi 1 tuh ada beberapa sudah dilakukan sama band-band di luar ya maksudnya. Iya. Yang jadi kita udah pernah melihat patternnya menarik juga. Terus kita pikir udah lama nggak keluar, terus ini materi yang emang ditunggu, daripada ngeluarin 1 single langsung aja kasih 2 gitu. Kenapa 2? Gitu. Nah, kenapa itu nggak bisa? Pertanyaannya jadi ke di sana. Kenapa 2 lagu itu yang dijadikan single pertama setelah terakhir Karena kan 2024 lagu menurut gue tidak tertebak. Orang akan Seringai baru itu seperti apa sih? Mungkin single terakhir yang kami rilis dulu judulnya Pulang. Itu juga sesuatu yang beda juga. Nah, ini juga kita mau bikin beda juga gitu. Tapi sebenarnya masalah beda ini emang udah keinginan apa yang selama proses kita workshop sebelumnya kita menulis lagu tuh kita mencari terus formasi lagu yang berbeda seperti apa gitu. Pulang salah satunya. Nah terus Sejati itu menurut gua bentuk lagu yang nggak pernah Seringai lakukan, orang nggak akan sangka, tapi fresh juga buat kitanya gitu, secara bentuk lagu gitu. Dan secara lyrical juga lebih berbeda. Orang ekspektasinya Seringai marah-marah pada pemerintah, bla 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 bla. Dari Yang dulu ini juga ternyata lebih personal gitu. Itu yang Soal relevan atau nggak relevan sih tidak relevan karena
Karena sejujurnya semua lagu yang gue tulis, karena gue lirikis, itu personal. Walaupun relate, banyak orang juga Ada yang relate, ada yang enggak, yang nggak masalah juga. Iya, kayak kalau misalnya lu bilangnya personal, menurut gua sebenarnya bisa diasosiasikannya lebih luas Iya. lagi gitu. Maksudnya kalau soal relate juga, lagu-lagu Cannibal Corpse siapa yang relate? Tapi enak-enak aja gitu. Iya. Soalnya kayak Psikopat yang relate. Iya. Si Sejati itu juga kan kita pertimbangannya benar tadi. Kita pengen cari satu nuansa lagu gitu yang even dari intro aja udah kedengeran, wih seringnya jadi gini gitu kan. Makanya kita rilis lagu itu. Plus kemudian memang dua itu bisa dijadikan satu, jadi sekali rilis langsung 2 single. Ada beberapa komentar netizen juga yang gue baca kayak misalkan, Seringai setelah ditinggal Ricky Sihaan nulis lagunya tuh jadi beda gregetnya ya. Nulisnya bareng dia. Orang nulisnya bareng Ricky. Nulisnya Orang bareng Ricky dia. kok yang bikin itu. Iya, nulisnya bareng dia waktu itu. Lagu itu waktu itu kita tulis masih ada Ricky. Masih ada Ricky. Nah, sebelum kita ke sana, jadi Ke tempat Ricky. sebelum kita ketemu dengan Ricky nanti, Duluan sama. Memang kita akan ketemu suatu saat nanti memang ya. jadi sebenarnya siapa yang ngisi gitar di rekaman ini dan kenapa si Angga? Yang ngisi rekaman ini semuanya Angga. Kita memang jadi kalau kita tahu Ricky, dia pasti pengen rekaman ini diproduksi dengan proper. Makanya kita in that spirit, menurut kita ya udah mari kita rekam ini dengan proper. Terus akhirnya setelah kita mikir-mikir siapa, akhirnya kita jatuh pilihannya ke Angga. Angga ini selain kita udah kenal cukup lama, zaman dia waktu masih di Taring, terus dia sekarang di Collapse, Billfold, kita ngelihat approach dia banyak terpengaruh sama Ricky juga. Dia banyak diskusi, dia nanya tentang teknis, tentang sound segala apa tuh sama Ricky zaman-zaman di Taring. Terus kemudian dia juga ketika bikin rekaman Taring diproduce sama almarhum Eben. Jadi kayaknya gurunya tuh cocok lah, pas gitu. Dan memang ketika kita coba, kita ajak dulu latihan, nyambung. Ini lagu-lagu baru langsung apal. Bahkan dia lebih apal daripada kita. Terus ketika rekaman itu dia menggunakan gearnya Ricky, menggunakan soundnya Ricky. Oh gitu. Dengan picking yang menurut kita juga sangat mirip. Jadi kalau kemarin ada yang bilang, wah sekarang soundnya beda ya. Orang gitarnya sama, Gitarnya sama, efeknya gitu. sama, kan sekarang digital jadi tinggal dipindah kanan soundnya, nggak usah nyari lagi. Jadi settingan soundnya itu Sama. memang dari sama. Ya, kalau misalnya emang terdengar soundnya beda, itu mungkin dari mixingan. Iya. Itu satu. Kedua, menurut gue yang paling beda adalah menulis lagunya. Jadi gue bahkan curiganya gini, kalau misalnya sekarang masih ada Ricky terus keluar lagu itu, orang juga akan mikir, beda ya? Emang beda, semuanya emang cara bermainnya, komposisinya, tonalitinya emang berbeda. Karena memang itu yang kita cari gitu. Tapi ada yang kurang tadi sebelum kita memutuskan mau dimainkan oleh Angga, sempat ada ide karena sebelumnya lagu-lagu yang ada di album nanti ini itu tuh sudah ada dalam bentuk demo. Betul. Jadi Ricky tuh udah main di situ. Jadi tadinya kita, tapi vokal belum masuk. jadi Vokal musik dan lirik. semua. Musik Iya, semua. baru musik udah jadi, udah. Sekitar mungkin 7 lagu ya. 6-7 lagu. 90% jadi, ya. 6-7 lagu yang ada Sekitar di 6-7 lagu yang jadi jadi demo, tapi nanti di album fullnya kan 12. Nah itu nggak semuanya ada versi demonya. Nah ini yang ada versi demonya itu sekitar 6-7 Iya. lagu sebelum kita berangkat ke Jadi Jepang. tinggal direkam vokal, yang memang gue sendiri udah rekam vokal, tadinya mau dirilis. Terus gue mikirnya, sayang juga nih, kalau kita rilis kayak demo begini aja, mendingan kita akan rilis versi yang rekaman benar. Iya, dengan Terus tapi mixing nanti yang kita proper. akan rilis juga si demonya biar orang tahu. Soalnya ada beberapa perubahan juga kan di situ. Wah, jadi setelah album ini nanti ada Cita-cita Ada sih album kita demonya, ingin ada album merilis si version. versi demonya sih kita Iya. ingin. wow Tapi nggak semua lagu ya. Itu Iya. tadi 6-7 Iya. lagu kalau gue nggak salah. dalam bentuk raw tanpa mixing mastering. Ada mixing dan Ada mixing. mastering, Ada ada mixing, mixing dan mastering, mastering, ada. tapi dari materi mentah tersebut. Jadi yang gitarnya Soalnya salah, mainnya salah. kan live waktu itu. Iya benar kan itu live demo di studio, jadi direkam secara live. Jadi mungkin drumnya ada yang salah, bassnya ada yang fals, segala macam itu semuanya ya dimasukin as it is, tapi di mixing dan mastering supaya lebih balance dan lebih enak didengar lah. Udah ada vokalnya ya? Sekarang sudah. Udah ada. Sekarang udah yang Sekarang udah. demo itu. Karena udah di take. Akhirnya Oh, si oke. vokalnya udah di take, kayak kita berpikir lucu juga ya kalau si versi demo ini nanti keluarin setelah
albumnya yang beneran gitu. Jadi akhirnya ditambah vokal. Udah ada timeline-nya kapan? Ntar sore kayaknya deh. Langsung nih, langsung banget. Belum ada timeline. Belum ada. Oke. Tahun ini juga sih mungkin. Iya, tahun Oh ini. iya. Pinginnya sih tahun ini. Berarti tahun ini akan ada 2 album. Mudah-mudahan. Sering nggak Iya. ini? Cita-cita Ya, pokoknya basically sama, tapi yang satu versi Iya. demo. ya Iya ya. bawa semua artefak Ricky, jadi kita bisa keluarin mulai dari karya yang emang dia tulis, termasuk artefak demonya ini bisa kita keluarin gitu. Iya, menarik. Jadi sebelum kalian tur ke Taiwan dan Jepang itu sebenarnya sudah bikin Sudah. pondasi untuk album ini ya. Ya, udah ada. Oke, jadi Itu seharusnya pas sebelum tour tuh udah dirilis. Tapi kan rencananya seringnya kan band Wacana ya. Ini berarti itu kayak kita 7 tahun tanpa album. benar. Iya. 8 tuh, 2018. 2019. 19. 2000 Bukan 18 ya? 2018. Berarti 8 tahun. 8 tahun. Tahun. Lebih lama lagi. Jeda paling lama kayaknya. Shoot, tadi shoot. Iya, 8 tahun jeda paling lama kayaknya ya. Iya. 8 Iya. tahun paling Ya, lama. habis meninggal gimana nih? Mohon maaf nih. Sebelum meninggal nyaris miskin karena nggak ada panggungan ya. Siapa? Pandemi kalian Oh iya. nyaris bangkrut kan? Enggak. Nggak ada itu. Sebagai band mungkin. Sebagai ya. band, enggak juga sih. Nggak juga. Ya, tapi nggak ada manggung kan emang. Itu. Oh, kita emang kaya raya sih kali ya. Iya sih. Itu, nah kalian berusaha untuk menambah pundi-pundi dengan tur ke Jepang dan Taiwan. Sebenarnya nggak juga. Malah ditinggal Karena sama Ricky. tur ke Taiwan Jepang itu sebenarnya justru duitnya. nggak ada duitnya. Iya. Justru itu buang duit. Justru Iya. itu buang duit sponsor lebih tepatnya. Ya. Karena beneran kalau biasanya orang yang kayak tur-tur kayak gitu justru sebenarnya nggak akan gain revenue dibanding kita manggung reguler di sini ya. Di situ tuh lebih emang pencapaian, oh kita bisa main keluar, kita ketemu diaspora yang suka kita di sana gitu. Itu yang menarik gitu. Makanya kita bela-belain cari sponsor apa semua segala. Ya, ya. Tapi kalau sebagai objektifnya sebagai finansial sih sama sekali nggak sebenarnya. Tipis lah. Hampir nggak ada. Maksudnya kalau misalkan nggak ada uang sponsor udah pasti rugi gitu. Jadi Duit memang udah dengan- dapet, dengan seringnya personil itu hilang. dengan seringnya itu emang dari awal kita udah sadar kalau untuk di Indonesia itu lu mau hidup dari musik itu agak sulit. ya. Jadi kita semua punya pekerjaan masing-masing. Jadi ya seringnya itu lebih kayak hobi tapi yang menghasilkan. Jadi ketika ada pandemi itu kita bertahannya tidak lewat bermusik. Iya. Bahkan Walaupun dari bermusik pun masih ternyata pas pandemi itu merchandise tuh masih jalan terus. bahkan sampai nolak tawaran virtual konser ratusan juta ya. Iya, Iya, ada tawaran virtual konser yang kita tolak dulu betul Iya. karena kurang nyaman aja sih. iya. Dan angkanya gede ya. Iya, ya MM-an lah. MM-annya. Tahu Million. gitu nggak M-nya ditolak. million bukan miliar. Juta berarti. Sekitar 3 juta ini. Juta tolak. Pantes Ya we. kalau waktu zaman pandemi itu nggak tahu format gua pribadi gua bikin video klip pun nggak suka. Gitu. Tapi pas lihat hasilnya seneng. Tapi pas prosesnya gua nggak suka gitu. Jadi ya ketika virtual juga banyak gitu. Jadi nggak ada penonton, nggak ada energinya gitu. Jadi kayak alah nggak usah lah gitu. Tapi Iya, kita dulu bikin podcast jadinya. Oh iya. Pas pandemi itu malah kita pandemi bikin ya. podcast. Itu part of ngisi waktu lah. Sesuatu bentuk yang si Seringai belum pernah coba, tapi kebetulan kita semua sama-sama nyaman dengan bentuk itu. Ya udah pada saat itu sih podcastnya lumayan banyak pendengarnya sih. Iya, iya, iya. Pada saat itu juga kan podcast memang baru awal banget kan, baru mulai naik lah gitu. Mulai Jadi naik, ya. udah lumayan rame, tapi belum serame sekarang gitu. Jadi masih apa ya, masih dapat market share yang lumayan gitu. Dulu kita. saingan kita Rintik Seduh ya. Oh, betul. Iya kan sama-sama metal ya, sama-sama metal ya. Sama-sama puitik gitu ya. Iya iya. Iya. Kembali ke album baru itu judulnya Anastasis. 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 Bacanya 4 Anastasis. Anastasis. 4 atau 4 Anastasis. Anastasis. 4 Anastasis. 4 Anastasis. Katanya itu dari lu, Sam. Iya Iya. Nama judulnya. iya. Apa yang melatar belakangi pemilihan Browsing. kata itu? Browsing. AI. Browsing ya. Kalian Enggak, tanya, apa sebaiknya judul? Jadi kan intinya kita lagi memikirkan sebuah judul lagu. Ada satu judul lagu di album 4 Anastasis ini yang sempat kita idekan untuk jadi judul album. Apa ya? Akar.
Oh, Itu sempat diidekan untuk jadi judul album. Nah, ya, tapi terus gua browse langsung masuk ke streaming, Akar keluar tuh banyak. Banyak. Jadi kayaknya kurang unik kali ya, karena udah ada orang lain yang pakai. Nah, terus abis itu kita brainstorm lah. Kira-kira ada ide nggak kita mau namainnya seperti apa nih si album yang baru ini. Nah, kalau dari gue pribadi sih, gue waktu itu browsing kira-kira apa yang cocok itu berdasarkan kata kunci resurrection lah, kebangkitan. Karena kayaknya pada saat itu memang situasi si Seringai memang di kepala gue gambaran yang paling cocok adalah itu memang bangkit lagi gitu kan. Seringainya. Jadi gue pikir kalau misalkan sesuatu yang berhubungan sama itu, resurrection, kebangkitan, segala macam tuh kayaknya cocok, nemu lah kata si Anastasis ini. Bangkit lagi dari istirahat yang setelah kematian Ya, in a Ricky. way Iya. gitu. Bangkit dari hiatus. Soalnya ketika bangkit dari abu, bangkit dari Ricky kematian meninggal, juga ada si arti ketika Ricky Anastasis meninggal itu. kita nggak tahu kalau ini baiknya diterusin atau enggak Iya, gitu. benar. Terus sempet beda-beda gitu. Kalau Semi mungkin waktu itu masih belum tahu. Kalau gua ya udah lanjut aja, masih bisa pakai gitaris additional atau permainan gitar gue itu kan. Benar. Yang kami harapkan Personal, itu ya, sebenarnya. Kemot lebih kayak dia tuh main band tuh kan di Seringai itu pengennya dengan Ricky gitu. Tapi gue ingatkan Ricky tuh udah meninggal, Mot. Dia nggak akan bisa main lagi. Let go. Iya, terus dia ternyata Ternyata suaranya gitu. Jadi minion. gitu. Iya. Tapi pas kita kita selesaiin lagu, terus kita mulai rekaman, mulai workshop bertiga. Di situ lu semangat lagi ya. Mulai nulis lagu, terutama yang gue berasa banget sih. Berasa banget adalah ketika kita akhirnya, jadi kita di album ini 90% ditulis sama Ricky, tapi ada satu lagu yang ditulis pasca Ricky. Gitu. Nah itu yang buat gue jadi agak 90% bersama Ricky. 90% bersama Ricky. Nah, Soalnya kita rata-rata bikin musiknya lebih ngejam sih. Jadi ada riff dari siapa gitu. Jadi bukan kayak Ricky yang bikin lagu, gua ada lagu Itu gini pas enggak. sebelum berangkat ke Jepang itu. iya pokoknya Yang jadi jam kan itu. kita udah melakukan proses workshop cukup intensif sampai ke masuk studio, bikin demo segala. Ya sebelum berangkat itu 90% album. Setelah kejadian itu kan kita pikir kita akan ngerekam udah yang ada aja. Tapi kemudian kita workshop waktu itu sama Semi juga segala. Jadi nih satu lagu tanpa Ricky. Tadinya targetnya mau 3 malah, tapi Iya. nggak keburu. Takutnya rekamannya makin mundur-mundur lagi. Tapi maksudnya dari situ tuh Oh kayak ini pas masih ada Ricky. Enggak. Setelah Ricky, terus kita memutuskan untuk merekam lagu-lagu yang kemarin kita udah bikin sama Ricky. Oh. Tuh kita waktu itu sempat ngobrol dan akhirnya tercetus ide gimana kalau kita bikin lagu tambahan. Oh. Gitu. Kita bikin lagu yang kita bertiga nih. Iya, Jadi nggak semuanya yang Dari Ricky. yang dulu gitu kan, mau ada yang baru gitu. Nah, berapa lagu kira-kira yang kayaknya 2-3 lagu kayaknya mantep nih untuk melengkapi si album ini, tapi ada yang emang ciptaan kita bertiga gitu kan. Oke, nah waktu itu kita coba kejar untuk bisa nulis si 3 lagu tersebut. Cuman salah satu di antara kita ada yang deadline nih, harus ada kerjaan di luar band, jadinya kita harus rekaman di bulan itu gitu. Bukan kita berdua. Bukan. Siapa? saya lah. Oh. Masuk jadwal Oh, syuting yang film. jauh. Syuting film. Waktu itu syuting film, jadi si rekamannya Harus di situ. harus di situ, otherwise berarti harus kayak di akhir tahun atau awal tahun Mundur 2026 gitu. Karena Berarti bener sibuk. kan nggak bagus gitu. Kalau nggak gara-gara gue molor lagi. Iya benar sih. Makasih ya, Mot, ya. Makasih, Makasih ya. Tapi anyway gara-gara nulis satu lagu itu gue agak yang kayak berarti masih bisa nih gitu. Justru malah agak menarik kayak jadi ada segernya menurut gue. Maksudnya berpikirnya berbeda dari yang sebelumnya. Biasanya Ricky kadang-kadang punya overthinking side yang bikin susah bergerak gitu. Di sini jadi kayak nggak ada no rules gitu, jadi kayak ini bisa gitu. Karena tinggal mengembangkan apa yang sudah di. Karena kalau bikin ngomong itu itu ya. sih sebenarnya 20 tahun waktu yang lebih dari cukup untuk membentuk karakter ya menurut gua. Pasti udah jadi ya gua main drum kayak gini, mereka main musik kayak gitu ya. Justru sebenarnya itu udah tinggal terusin sebenarnya gitu. Ya, tapi balik lagi sedikit, momen apa sih yang membuat kalian akhirnya oke kita lanjutin nih Seringai gitu? Kalau Beda-beda Dari, kayaknya. dari awal sih gua dia dari awal iya, kayaknya kita bertiga tuh beda-beda timing ininya gitu. Kalau gua Karena salah- mungkin ada masa untuk Berduka. menyendiri Grieving. dulu, berduka dulu. Eh, Sendiri gitu kali cara ya. berduka kita beda-beda. iya itu sih. Ya, maksudnya kalau
gua temenan dengan Ricky itu gua yang pertama temenan dengan Ricky dibanding dua ini. Itu emang udah tiap hari pasti ngobrol, mau tentang musik, mau tentang hal-hal nggak penting. Itu bisa lewat WhatsApp. Tapi ya ketika Ricky meninggal, ya udah gitu. Sedih, nggak akan ada lagi. Gua sampai hari ini juga masih bisa rindu kayak misalnya lihat berita apa nih, ada berita metal atau hardcore punk gitu, biasanya gua share ke Ricky atau sebaliknya. Nah itu teman-teman gue yang gue share seperti itu tuh terbatas, kecil. Nah salah satunya Ricky, jadi kayak berkurang aja. Tapi ya udah. Terus gue juga waktu itu memang gue sebelum Ricky meninggal pun gue udah punya side project Negativa yang kita udah rekaman. Terus si Ricky juga sempet gue kasih dengar. Dan memang rencananya waktu itu pulang dari tour emang kita mau rilis. Tapi tadinya si Negativa ini mau dirahasiakan siapa personilnya gitu. Anonim. Jadi Negativa itu bagian dari Grieving lu ya? Enggak, sebelum. Enggak, kan? justru Dia udah bahkan memulai itu sebelum. dari Oh, udah. sebelum. Iya. Tapi maksudnya Lebih kayak mengisi kekosongan ketika seringnya jadinya hiatus. Terus ya gue punya kegiatan, gue nggak berpikir, nggak larut dalam kesedihan. Misalnya nggak kayak Kemot gitu kan. Kemot masih banyak waktu luang yang dia wah. Oh ya, Mot. musim juga. Udah gini masih gitu. Lalu judi katanya Sam. Iya, judi ayam gitu. Sabung anjir. Enggak sih, gue setahun ke belakang ya, gue kan disibukkan di kantor juga kan, di Lolos kan, gue sama Aryan kan di Lolos. Kalau misalkan lo ngikutin Lolos juga, Lolos selalu ada sesuatu yang baru lah setiap tahun gitu. Jadi gue cukup tersibukkan sama itu, main golf, terus ya gue tiba-tiba tadinya tuh gue sempat mau berniat main golf bareng sama si Ricky, karena Ricky ternyata memang pemain golf yang lumayan Udah main duluan malah. lumayan Iya, lebih dia serius main duluan dari gue. sebetulnya, Dia iya. main duluan gitu. Tadinya sempat ada agenda kita Dia balik udah dari bisa Jepang. golfnya 2 stick gitu. Langsung ya. Makanya lu tertarik karena lucu Ya, ya. betul akrobatik ya gitu. Nah tadinya sempat ada rencana main terus nggak jadi. Ya udah gue akhirnya tetap main anyway. Malah jadi ternyata ke ranjingan lah gitu. Tapi ya itu lumayan bisa mengisi waktu gue juga sih. Jadi nggak ngeband, tapi gue di waktu kosong gue ya udah gue main aja gitu. Di sisanya kerja ngerjain si Lolos itu tadi. Kalau lu Mat, Sebenarnya kalau gue malah mikirnya tadinya gue belum tahu akan lanjut atau tidak, tapi gue pengen rilis album dulu. Iya, di guanya waktu itu bahwa ya udah kita kayak ada utang kan, kayak ada utang karya gitu yang rasanya kayak utang karya yang anjir sayang banget nih nggak dikeluarin gitu. Jadi waktu itu objektif gue ya udah pokoknya rekam dulu. Nah selama proses itu baru kan kemudian ada apa kita bikin lagu tambahan apa segala. Nah proses-proses ini yang akhirnya bikin gue oh ternyata bisa nih lanjut. nah itu loh titiknya ketika kalian sepakat ya kita lanjut nih gitu. Itu tuh di studio atau lagi ngumpul? Kayak ngumpul di luar. Kayak ngumpul di luar, akhirnya kita obrolin dengan benar, jadinya maunya gimana Ya nih. itu tadi kita obrolin mana, ya udah pokoknya si album yang demo itu kita coba selesain deh gitu. Kita awalnya rilis dari situ. gitu. Sayang soalnya gitu. Tapi ketika proses itu jadi wah Oh ternyata menyenangkan. Oh ternyata Kan ini posisi gitu, kita kan. kosong waktu itu. Karena lu Aryan nggak mungkin main gitar. Nggak, makanya Ditolak kita udah semua. narik Angga. Kan udah ada Angga waktu itu. Oh udah ada Angga. Angga udah kita tarik untuk proses rekaman. Oh, oke. Iya. enggak sebelum Bukan, yang itu memutuskan akhirnya narik Angga terus rekaman. Iya. segala Oh, iya, macam. itu Pertanyaan lu banget. itu kan. Iya. sebelumnya kan kita ada briefing tuh ya kayak Iya, iya. di kantor Lawless yang kayak gitu. Di situ sih sebenarnya mikirnya waktu Ya itu waktu maksudnya kayak si lagu tuh vokalnya nada atau apa mau diapain kan belum waktu dengan Ricky emang Oh, belum iya. fix. Nah, di situ kan kita matengin, fixin iya. di situ mulai. dia kayak kalau misalnya selama ini kan selalu ada pertanyaan seringnya kapan bubar, selama masih menyenangkan akan jalan terus. Iya. Itu yang gue cari dulu. Ternyata ketika menjalani prosesnya, oh masih menyenangkan. Setiap bikin karya baru masih menyenangkan, ya berarti masih bisa jalan gitu. Nah, pas misi vokal gitu ya kita juga harus meredam kayak waktu itu pas Sejati juga awalnya Kemot kayak Sejati
Gitu, Tadi gua udah mau jangan, ngisi jangan, vokal gua. Jangan Serius. Dibatasi. Jadi bukan lo yang jadi vokalis Sama ya? seperti Aryan mau ngisi gitar, gua ngisi vokal nggak boleh juga. Tapi nggak tahu, gue malah ada pertanyaan buat kita sendiri gitu, maksudnya kalau misalnya pas kejadian posisinya kita lagi nggak punya demo itu yang udah 90% sama Nah. si Ricky, kita bakal tetap lanjut nggak? nggak tahu. Nah itu sebenarnya Gua juga nggak tahu. Gua lanjut. gue nggak tahu. Gua lanjut ya? Gue Iya, tiba-tiba lanjut. baru kepikiran aja Wah, gitu. Iya bener juga sih. Gak Karena kan- pakai nama Seringai, gue ambil musisi lain. Kalau nggak mau, bawa yang mau. Gitu. Terus gue ngomongnya sepi panggung biar nggak bayar royalti. Iya. Padahal manggung terus. Kalau Iya. di ya. Terus kok ngakunya nggak manggung? Kok setorannya dikit gitu. Iya nggak, gue jadi bertanya gitu. Maksudnya apakah Bener kan juga kalau sih. tadi kan kita sempat berceritanya adalah ya karena nanggung kita udah punya demo tersebut, yuk kita rilis deh sayang gitu kan. Berarti kan ada kepalang tanggungnya nih. Gue jadi tiba-tiba kepikiran aja gitu, apa yang terjadi kalau misalkan demo itu nggak ada gitu. Jadi Iya, kita kosong betul. aja. Belum Iya, ada iya. materi apapun gitu. Iya. Terus kejadian. Terus kejadian, Iya. what would we do gitu loh. Iya. Iya. Ya tapi emang udah Iya, tapi terancangnya gitu lah ternyata berarti kan. Ceritanya beda. Iya, Bukan ceritanya itu. beda ya. Ini Ternyata what if masuk ke aja sih. studio, ternyata menulis lagu, itu tuh semua hal-hal yang menyenangkan buat gue yang wah ini mah bisa nih gitu. Itu dia. Karena kan soalnya si materi nanggung itu kita nganggap nanggung, tapi terus malah berbuah satu yang di luar materi yang sudah ada gitu. Jadi sebenarnya Terus ada, gue kan ngulik lagi di file-file gue, nemu ada satu lagu sebetulnya udah lumayan jadi, Oh, tapi iya. nggak masuk tuh. Iya, dan ini benar. demonya udah lama banget, Udah lama mungkin 5 banget. tahun, 6 tahun Yang lalu lagu lah. apa? Ada Ada, nanti ada nanti satu ada. judul Satu lagu judul. yang itu tuh sebenarnya demonya bukan yang di satu set yang kemarin beda. itu. Beda. Tadinya Makanya nggak nggak ada dimasukin. versi demo yang kemarin itu, Oh, nggak iya, ada. benar. Versi demonya beda lagi. Ya, tadinya Kita sebenarnya punya banyak demo-demo yang kan ada riff-riff yang udah jadi pas kita dengerin lagi, ini kayaknya belum kepake. Nah, dalam proses itu semua, kalau gue pribadi, karena gue sering memperhatikan Ricky ketika dia dulu memproduksi album-album kita sebelumnya, at least gue tahu dia biasanya ngapain. Walaupun gue juga masih buta banget, gue tuh sama sekali nggak pernah punya pengalaman seperti itu kan, gitu. Pengalaman apa kayak pengetahuan teknis lah, apa segala macam tuh gue sangat minim gitu. Yang jadi modal gue adalah memperhatikan Ricky aja dulu selama kita ada di studio dan rekaman gitu kan. Nah, di saat itu semua terjadi, kok rasanya kayak malah jadi gua yang acting produser. Padahal gue tidak pernah berniat seperti itu. Seperti itu. Dan anak-anak tadinya juga berniat untuk memproduksi ini bersama, gitu. Setelah akhirnya rekamannya jalan, sudah selesai, terus kita masuk kepada kesimpulan atau rekap dari rekaman ini semua. Jadi gimana? Siapa sih yang memproduksi album ini, gitu? Kemot waktu itu memang nggak hadir karena memang ada jadwal. Si Aryan waktu itu gue masih ingat bilang, kalau gue sih nggak merasa gue produserin, ya gue ada di sana, gue take bagian gue segala macam, gue ikut masuk ngasih input kreatif. Maksudnya ya input kreatif Sam itu lebih banyak kayak, oh kalau begini ini jadi kayak lebih mengarahkan ya kayak layaknya produser. Iya, Jadi iya, gue iya. pikir Iya, Sammy lebih produser Perannya sih. lebih di situ Iya. ya. iya, Lebih berasa tapi itu ya. bukan yang mandat tadi lo bilang, oke, di antara kita bertiga, lo ya. Nah, itu Oh. sebenarnya nggak gitu sih. Jadi penentuannya itu di akhir ya, setelah Iya. ini Ya, udah selesai. jadi pokoknya kan si rekaman itu kalau misalkan kita tahu gitu ya kan nggak akan mungkin bisa dibiarin jalan sendiri-sendiri. Pasti emang harus ada lemnya kan untuk menjahit satu sama lain, untuk mungkin ngepoles apa segala macam. Anggap pun bukan personil, jadi dia kan harus banyak nanya kan, gue mesti gimana nih? Iya, benar. Main gue udah bener apa belum? Kalau kayak gini bagus atau enggak? Segala macam itu kan dia butuh guide tersebut gitu kan. Nah gue mencoba untuk dulu ada Ricky nih yang buat ACC ini. Nah karena nggak ada, ya udah gue aja deh gitu. Sambil gue nanya, menurut lo gimana yang kalau gini? Ini oke, udah jalan. Jadi ya udah gue mencoba untuk ngisi gap itu aja gitu, ngisi kekosongan itu aja. Awalnya inisiatifnya tujuannya itu gitu. Bukan pengen jadi produser dari awal terus gue udah bikin perencanaan begini begitu tuh sejujurnya belum. Padahal basis kan biasanya rekamannya duluan daripada gitar kan, abis Masih sampai Habis sekarang lulus. masih duluan. Masih. Jadi makanya habis drum terus bahasa makanya abis track lu selesai, lu udah bisa lebih santai biasanya kan. biasanya. Tapi ya kalau misalkan ada positive side dari ini, jujur gue biasanya tidak menikmati rekaman seperti sekarang. Kalau gue pribadi, rekaman Seringai yang 4 Anastasis ini adalah pengalaman rekaman yang salah satu yang paling seru buat gue. Biasanya tuh rekaman lebih aduh capek, pegel, ngantuk. Agak stressful gitu Agak kadang-kadang stressful. kalau di 4 Anastasis lebih
Lebih fun sih ya. Lebih fun. Maksudnya Oh, si iya. Aryan juga pernah ngomong sama gue masih ingat sampai sekarang. Dia tadi ngomong dia nggak suka syuting video klip, tapi Yes. dia menikmati hasilnya. Sama, dia juga pernah ngomong gue nggak suka take vokal, Hmm. tapi gue menikmati hasilnya. Gue pengen Hasilnya. punya album ya, gue harus dong gitu. Dia suka manggung, tapi dia kurang suka rekaman. Gue sih kemarin gue ngelihat dari kacamata gue pribadi, gue ngelihat si Aryan jadi bisa iseng yang akhirnya menjadi sesuatu, ngutak-atik ini, beride-ide ini, itu segala macam, terus beneran works ternyata gitu loh. Jadi secara kreatif tuh kita di Empat Anastasis ini banyak bermain gitu. Misalnya kayak ada xylophone, kita belum pernah Iya, pakai iya, xylophone iya. misalnya gitu. Aha. Ada satu lagu yang gua sama Rian nyanyi duet kayak More Than Words-nya Extreme. Ah, Nah, itu ada juga tuh. ya, Suara satu, suara dua. Nggak percaya Keren, kan? Main gitar sambil Bener pelukan loh. gitu dari belakang. Gua kata Endra-Endra. Nggak pakai baju lagi. Lu main itu Misalnya. di bawah ya? Iya, kalau. Jadi misalnya gitu-gitu Iya, gitu. iya, Maksudnya something yang pada saat itu waktu ada demonya kita Wah, Ricky Ya, Ki. protes. Sorry, Ki. Bener lagi, Ri. Aman Ki, ini seru dah. jadi sesuatu yang waktu demo itu kita nggak belum kebayang nanti ngerekamnya gimana. Jadinya Jadi kita gimana? explore langsung di studio. Jadi kita bisa banyak mencoba gitu. Ya, jadi sebenarnya lebih banyak eksperimennya dan lebih playful kali ya Iya, selama, bener. selama Lebih playful, pengerjaan ini. Tapi kalau aku sempat dengar sekilas albumnya, itu kesan yang aku dapat tuh kayak album ini lebih gelap daripada album-album lainnya gitu. Betul. Ya, betul. Sejak Itu sih- lagu Pulang itu juga itu yang keluaran 2024 itu berasa gelapnya. Lagu yang kemarin Sejati dan Senare Faces itu terasa marahnya. Terus apa lagi? Yang Akar itu menurutku bisa memunculkan rasa melankolia gitu. Nah itu bener, karena gue ingat waktu itu si Cliff Burton dari Metallica, almarhum, di interview, kira-kira ke depannya lu akan semakin tua, musik Metallica tuh akan seperti apa? Terus Cliff Burton bilang, dia jawabannya adalah, kayaknya gue akan lebih mellow. Karena menurut gue, waktu itu dia meninggal umur berapa ya? 24 ya? Ya, Tapi dia udah bisa mikir 27 ya? jauh tuh, 24. Dia semakin tua mungkin gue akan lebih melankolis dan ternyata di Seringai pun begitu, kita Ternyata begitu. udah lebih tua, kita lebih melankolis, tapi melankolisnya juga bukan yang terus kayak bersedih, tapi mencari nada mungkin bisa lebih Bernada. nggak hanya bernada, tapi nada-nadanya juga lebih Iya. sedih, gelap, iya, kayak iya. gitu sih. Kita kayaknya pernah Memunculkan bahas nuansa itu, gitu. kita pernah bahas ini sih. Sebelum kita cabut ke Taiwan Jepang, sebelum proses rekaman gitu, kita sempat bahas juga yang kayak ya materi kita sekarang lebih gelap, lebih dark apa. Salah satunya waktu itu pembahasan kita adalah karena selama berapa tahun terakhir ini emang situasinya nggak menyenangkan, nggak ada sesuatu untuk diselebrasi gitu. Kayaknya seringnya selalu punya kayak party, suasana apa segala gitu Iya, kan. itu beda dengan seperti Menurut, api. Betul. Nah, menurut gua apa yang terjadi selama 8 tahun terakhir ini emang nggak ada yang bisa diselebrasi. Pandemi, rezim sekarang, apa yang mau diselebrasi gitu. Maksudnya kayak terus kita secara umur juga dan kita mulai punya keluarga apa semua segala emang jadi lebih bukan gitu, bukan energinya bukan lagi party selebrasi tapi emang jadi lebih gelap, jadi bener. Iya, Jadi lebih ke sana Ada karena survivalnya juga, ada gitu loh. survivalnya juga, kita ngelewatin pandemi dan segala kesusahan kemarin-kemarin, nggak ada yang patut dirayakan menurut gua gitu. Bukan saatnya untuk merayakan Iya, sesuatu. makanya waktu si Kemat ulang tahun kita diem aja. Ngucapin pun enggak. Tapi nggak diem Buat aja, apa sih, Mo? Apa sih? perayaan ini? Ini ya kalau misalnya mau dilihat gitu kan, pandemi, rezim, Ricky meninggal, apa yang mau diselebrasi? Ya. Terus ada satu lagu yang menceritakan Ita Marta Dinata, korban Ya, perkosaan betul. 98. Gimana ya untuk menggali liriknya itu? Atau kalian juga membuat musiknya yang mendukung itu tuh gimana? Kalau musik dengan lirik waktu itu terpisah musik duluan. Oke. Jadi, Nah. terus gue tuh punya kayak apa ya, banking lirik atau tema. Lalu banking ideas Terus kan. ini kayaknya, ini cocok nih lagunya begitu gitu. Jadi gue mencoba memasukkan lirik
si yang ada Ita Marta Dinata ini. Dan untuk mencari apa ya, tulisan tentang itu nggak banyak. Adanya di berita dan sampai hari ini mungkin orang masih belum banyak tahu tentang itu gitu. Dia jadi ramai lagi kan kemarin-kemarin ketika Setelah ibunya muncul lagi. Tapi itu tuh emang beneran membungkam 98 itu quote-unquote beneran terjadi gitu. Maksudnya nggak pernah masuk dalam buku sejarah kan kejadian-kejadian yang kayak gini. Bahkan ke sebuah kementerian menyatakan bahwa tidak ada perkosaan massal gitu. Maksudnya kan ya itu yang menurut kita kita punya platformnya untuk ngelawan itu gitu. Ya karena memang nggak masuk ke dalam buku-buku sejarah juga kan gitu maksudnya generasi yang muda sekarang Gen Z ke sana nggak tahu ada apa yang terjadi di 98 sebenarnya terjadinya gitu kan. Taunya kayak pergantian antara rezim A terus di demo B gitu, tapi di antara itu ada korbannya politiknya, apa, harganya bagaimana apa, ya itu nggak banyak yang tahu. Nah, stand kalian, posisi kalian di hal seperti itu gimana? Maksudnya? Atau dalam lagu itu apa statement kalian tentang berdasarkan lagu itu gitu? Sejarah itu begitu gitu. Sejarah tidak hanya ditulis oleh pemenang, tapi fakta-faktanya ada dan kalau kita mau mencari itu sebetulnya tidak terlalu sulit juga. Maksudnya gua tuh kalau di sosial media kadang-kadang gua suka share buku-buku yang tentang misalnya 65, tentang 98 gitu. Itu karena banyak yang belum tahu dan nggak masuk ke dalam sejarah sekarang gitu. Sejarah sekarang gua nggak tahu, kalau nggak salah gua pernah baca 98 tuh diceritakannya dikit banget gitu. Hanya tentang Sementara mahasiswa demo. kebetulan kita waktu itu mengalami 98 juga, tahu banget gitu. Terus teman-teman yang lebih muda waktu itu, misalnya gue inget si ilustrator Azer, dia menggambarkan waktu itu dia 98 dia SMP dan dia dari keluarga Minoritas Chinese. Dia tuh sebegitu mengerikannya gitu. Dia lihat, padahal dia hanya lihat TV. Dia maksudnya di luar nggak ke yang gua tangkap kesannya aman. Dia tuh menggambarkan itu gitu. Itu kayak ngeliat TV aja takut banget. Iya. Memang waktu 98 itu emang apa ya? Mencekam aja sih ya. Terutama di Jakarta ya. Di Bandung pun cukup mencekam, tapi waktu itu gua dan Kemo tuh dari Bandung, kita ikut teman-teman ITB, kita demo ke Jakarta, itu udah perang yang berbeda itu. Iya. Dan sekarang masalahnya narasinya dikerdilkan kan sekarang masalahnya gitu. Nah, menurut gua ternyata kita punya platform untuk mengcounter narasi itu gitu. Dan rezim yang sekarang mungkin ada itu mungkin karena orang-orang nggak tahu apa yang terjadi di 98 misalnya gitu. Bahwa ada sejarah yang memang dibungkam. Iya, hasil dari reduksi sejarah itu ya, dan itu ya. Menurut gua ya udah, mumpung kita punya platform dan budaya populer pula gitu. Kita punya kesempatan untuk ya katakan mengedukasi, dan gua terlalu ya mungkin kata mengedukasi, tapi paling nggak kita punya counter narasi. Bahwa kita punya platformnya untuk jadi counter narasi dan terhadap pendengar itu. kalian kan juga bergenerasi ya. Mudah-mudahan. Regenerasi dan banyak juga yang cukup kritis, maksudnya Iya. dari lirik-lirik yang dulu, lagu-lagu yang dulu tuh ada yang nggak tahu tentang topik atau tema A, terus mereka jadi cari sendiri. Itu menurut gua itu keren sih. Maksudnya lu jadi pengen tahu. Oke. Ya waktu gua kecil pun ketika Bruce Dickinson menulis lirik tentang Perang Dunia, gue jadi pengen tahu lagu The Trooper tentang ketika Inggris melawan nyerang, Rusia gitu, gue pengen tahu gitu dulu seperti apa gitu. Nah ini kan apalagi ini sejarah kita gitu. Iya, benar-benar. Dan itu sebenarnya sudah dilakukan oleh Seringai di beberapa album sebelumnya. Betul. Seperti apa mengingatkan atau merekam sebuah peristiwa yang terjadi di Indonesia gitu kan. Iya. Ya. Termasuk di lagu Tirani Lagi yang uniknya ini dipasang setelah yang tentang Ita itu judulnya Membungkam 98. Dipasang setelah itu kan ya? Enggak, kalau di urutan album. Urutan. Kalau di urutan album justru Tirani Lagi itu lagu terakhir. Oh, terakhir. Nah, Dia kenapa ditaruh terakhir? Nah, Karena kenapa? itu adalah lagu yang kita bikin pas Kariki.
Oh. gitu. Justru Jadi yang di luar demo tadi itu. Ya, betul. betul. Makanya Jadi kita tuh mengajak Ricky untuk membuat lagu, tapi Nggak jawab-jawab. WhatsApp-nya centang satu. Nggak kejawab. Nggak dijawab. ganti nomor tapi nggak bilang-bilang gitu. Kok nggak Ya dijawab? udah kalau nggak mau ikut gitu ya kita pikir. Ya udah kita bikin aja gitu. Jadi tetap bikin bertiga aja. Bikin tetap bertiga. Makanya kita taruh di terakhir tuh gitu. Sebenarnya kalau siklusnya kita pengen liatinnya ini yang sebelum, nah nextnya apa? Nextnya ini gitu. Jadi yang menulis part gitarnya adalah si Angga. Enggak sih, kita. masih kita yang masih Masih gue kita. yang nulis. Oh, oke. Tapi waktu itu aransemennya dikerjakan bersama Angga. Oh, Jadi oke. kita waktu Riffnya tuh semi ya. iya riffnya gue, riff gitarnya gue. Tapi terus gue, oke enggak gini ya, dadadat, kita kan coba tuh satu band dan kita habis itu jadi ngomongin aransemen kan, kayak drumnya seperti apa, partnya dari sini kemana, ending lagunya gimana, gitu kan. Terus ada part-part yang kita stop mulai segala macam itu seperti apa. Nah itu dikerjakan di studio gitu. Jadi waktu itu Angga tuh ikut dalam kegiatan aransemen dan kemudian merekamnya gitu sih. Oke. Menarik nih. Jadi album ini akan rilis tanggal 16 secara digital ya. Betul. Iya, digital dulu. Fullnya digital tanggal 16 ya. Nanti Habis itu CD pas show tanggal 23 Iya, show-nya di Jakarta. di Jakarta. Oke. Ini show tunggal seperti yang kita tonton waktu November 2024. Iya, dengan supporting act. Iya. Oh, dengan supporting act. Tapi secara skala sih nggak di tempat sebesar Itu. kemarin. Iya. Oke, jadi ini menandakan kalian kembali ke arena rock metal ya. Ya. Yes. Ada shout out buat band-band metal lain di Ya, luar sana. hati-hati. Begitulah sahabat Kompas. Sekarang Seringai sudah kembali, mereka siap manggung lagi dan katanya tadi dibilang hati-hati buat band-band lain, Seringai sudah mau datang. Terima kasih. Terima Kita akan kasih. berjumpa Terima kasih. di Terima lain kasih. kesempatan. Thank you. Thank you.